Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Fenomena-fenomena alam yang terjadi di mana-mana, seperti gempa bumi, angin puting beliung, banjir bandang, gunung meletus, tsunami, peperangan, dan lain sebagainya. Kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini tidak terjadi dengan sendirinya, atau dengan kata lain, tidak terjadi secara kebetulan. Karena hukum yang berlaku di alam semesta ini sebagai hukum yang tertinggi adalah hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini adalah hukum yang mengikat semua makhluk yang ada di alam semesta ini, termasuk kita manusia sebagai makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, yang memiliki akal dan pikiran. Semua itu terikat dengan hukum yang saya katakan tadi. Tujuan daripada hukum ini diadakan oleh Allah adalah untuk menjaga keseimbangan alam agar makhluknya tetap hidup di dalamnya, agar makhluknya yang berada di dalamnya bisa selamat dari segala macam yang akan membinasakan dirinya. Saya tidak tahu apa yang saudaraku pahami tentang apa yang dialami oleh manusia di muka bumi ini. Tapi kalau menurut saya secara pribadi, seperti yang saya katakan tadi, bahwa tujuan daripada hukum yang namanya hukum sebab akibat, itu tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan alam. Dari sinilah kita sebagai makhluk yang berakal, yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk lain. Mustahil kalau Allah Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak punya maksud dan tujuan. Tidak lain tujuan itu adalah karena Rahman dan Rahimnya, yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Dengan Rahman dan Rahimnya ini, Allah sebagai pencipta alam semesta, sekalipun tidak nampak di depan mata kita, namun karena sudah melalui para utusannya, firman-firmannya diturunkan, maka kita seharusnya menjalankan semua itu untuk bisa mengembalikan keseimbangan alam semesta ini, agar bisa kita terhindar dari segala macam bencana dan musibah, yaitu kembali kepada petunjuk-petunjuk yang ada dalam kitab suci. Dan itu semua adalah punya maksud dan tujuan, tidak lain hanyalah demi untuk menyelamatkan manusia dari
segala macam yang bisa membinasakan dirinya selama ia hidup di dunia ini. Bila kita menjalankan ini hanya setengah-setengah, maka menurut saya pribadi tidak akan ada hasilnya, tidak akan berdampak apa-apa. Kalau kita berpikir tentang jati diri manusia, kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Kalau bukan Rahman dan Rahimnya, kita tidak bisa apa-apa. Kita ini di dunia ini, saya ibaratkan si tamu harus menghargai si pemilik rumah. Apa yang menjadi aturan di rumah tersebut, wajar bila tamu yang bersangkutan mengikuti sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang punya rumah. Maksudnya begini, dunia ini ada yang menciptakan. Dunia ini dibuat untuk makhluknya. Namun makhluknya seperti kita yang diberikan akal, tidak boleh seenaknya kita berbuat di muka bumi ini, sesuka hati. Andaikan kita berada di posisi orang yang direndahkan misalnya, bagaimana rasanya bila direndahkan atau dihina, dicaci, dan lain sebagainya? Marilah kita kembali menyambung silaturahmi, kita saling sayang menyayangi antara manusia dengan tidak memandang baik agama, golongan, suku maupun ras. Karena kita sejatinya adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, yang ada di muka bumi ini. Kita ini sedang berada di suatu negeri yang namanya dunia, di mana dunia ini adalah tempat untuk kita mencari amal bajikan, agar bila nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka kita akan kembali kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita akan menghadap kepadanya. Kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di muka bumi. Demikian ya. Bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanya milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.